Jika kita menggunakan tanah 5 ember, pemorosnya kita gunakan 5 ember, komposnya cukup 1 ember ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Kalau di musim hujan terlalu banyak kompos itu tanaman mudah kuning daunnya, dan itu bisa memicu pertumbuhan jamur ya teman-teman. Akibatnya media tanam kita terjangkit yang namanya penyakit layu bakteri ataupun layu fusarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel, dan terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan selalu sehat dan berkah rezeki lah ya. Dan kali ini kita tidak berada di lahan seperti biasanya teman-teman, udan baik. Untuk video kali ini kita akan sedikit membahas terkait masalah media tanam di polybag, khusus untuk tanaman sayur seperti terong, cabai, tomat ataupun sejenisnya, terutama untuk media tanam di musim penghujan ya teman-teman. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan dari sahabat tani yang katanya menanam cabai di polybag kalau di musim penghujan itu seringnya mengalami yang namanya kematian. Dan karena itu kita akan coba bahas cara membuat media polybag untuk tanaman cabai ataupun terong dan sejenisnya, terutama untuk di musim penghujan ya teman-teman, supaya benih yang kita tanam tidak mudah mati ataupun gagal hidup lah cara jawabannya. Dan tidak usah berlama-lama, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ukuran yang ideal untuk tanaman di media polybag ya teman-teman. Kalau pengalaman saya itu, terutama di musim penghujan itu, untuk ukuran polybag kalau bisa minimal ukuran 40 ya teman-teman. Baik itu untuk tanaman cabai, terong, tomat ataupun sejenisnya. Karena dengan media polybag yang lumayan longgar ataupun lebar, maka perkembangan akar tanaman yang baru kita tanam itu bisa lebih leluasa, sehingga pergerakan akar bisa lebih maksimal, dan itu bisa meminimalis yang namanya busuk akar ya teman-teman. Kalau media polybagnya terlalu kecil itu, di saat hujan deras maka kelembaban di dalam media polybag semakin tinggi ya teman-teman. Dan ukuran polybag semakin besar itu semakin bagus, misal 45 ataupun 50. Itu untuk perkembangan tanaman bisa lebih cepat, dan untuk kesehatan akar tanaman juga lebih bagus. Kemudian komposisi media tanam. Yang pertama, untuk tanah itu bebas ya teman-teman. Jika kita menggunakan tanah dari dekat pohon bambu yang mengandung banyak akar bambu, itu lebih bagus. Yang penting jangan gunakan tanah wadas ya teman-teman, itu terlalu lengket. Kalau tanah ladu yang mengandung sedikit batu kerikil itu bagus. Kemudian selain tanah, pemoros itu kalau di musim penghujan kita bisa gunakan, yang pertama bisa sekam padi yang sudah mati kalau bisa ya teman-teman, atau yang sudah hitam itulah, membusuk. Terus kita juga bisa gunakan arang sekam, itu lebih bagus karena kandungan kalium, silika dan sulfurnya tinggi. Juga kita bisa gunakan daun kering yang sudah kering ataupun membusuk, jika banyak di area sekitar rumah kita, itu bisa kita gunakan. Atau jika tiga ini tidak ada, kita juga bisa gunakan sekam kayu
Kalau orang Jawa bilang itu gerjen lah, tapi yang sudah hitam ataupun yang sudah membusuk ya teman-teman. Kalau yang masih baru itu efeknya agak panas untuk akar tanaman. Untuk komposisi, kalau misalkan tanah kita pakai 5, maka untuk pemorosnya juga kita pakai 5 ya teman-teman. Misalkan tanah 5 berarti ya sekam padinya 5, atau pakai arang sekam juga 5, dengan bertujuan jika tanah 5 lalu pemorosnya 5 itu pada saat air hujan itu air bisa langsung meresap ke bawah, dan media tanam bisa apa ya, kalau orang Jawa bilang itu atus lah, tidak menggenang, untuk menekan yang namanya orang Jawa bilang itu bacek lah. Kemudian kompos kita bisa gunakan kohe kambing ataupun kohe sapi ataupun kohe ayam ya teman-teman. Kalau bisa untuk kohe kambing ataupun sapi yang sudah digiling lembut dan pastikan sudah difermentasi ya teman-teman. Kalau misalkan belum, ya bisa kita gunakan, namun setelah kita meracik media tanam, kita bisa langsung aplikasi agen hayati untuk proses fermentasi, dan kita gunakan 1 ember. Dan yang terakhir kita bisa menambahkan abu dapur yang sudah mati ya teman-teman, atau yang sudah tidak panas. Bisa bekas bakaran kayu di dapur ataupun abu dapur dari bekas bakaran sekam padi. Itu biasanya digunakan di pabrik-pabrik tahu ataupun tempe, itu banyak itu. Saya ulangi lagi, jika kita menggunakan tanah 5 ember, pemorosnya kita gunakan 5 ember, komposnya cukup 1 ember ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Kalau di musim hujan terlalu banyak kompos, itu tanaman mudah kuning daunnya, dan itu bisa memicu pertumbuhan jamur ya teman-teman. Akibatnya media tanam kita terjangkit yang namanya penyakit layu bakteri ataupun layu fusarium. Dan jika kita mendapatkan abu dapur, itu media tanam lebih sehat ya teman-teman. Ini bisa sebagai penetral keasaman pH ataupun untuk menjaga pH tanah bisa stabil, terutama di musim penghujan. Nomor 3, proses fermentasi. Jadi setelah media tanam kita buat dari antara tanah, lalu pemoros, kemudian kompos dan juga abu dapur, kita satukan, kemudian kita tuangkan di polybag dengan minimal ukuran polybag 40 dan lebih besar lebih bagus. Kemudian kita lakukan proses fermentasi ya teman-teman. Contoh, kita bisa menggunakan IM4, lalu trikoge atau anfus, kemudian tetes tebu. Ini kita mix dengan dosis untuk takaran air 15 liter. Kita gunakan IM4 kurang lebih 4 tutup botol, kemudian trikoge atau anfus 4 sendok makan, lalu tetes tebu 4 tutup botol. Ini untuk air 15 liter. Kemudian kita tuangkan di media polybag yang sudah kita buat, kurang lebih ya 1 gayung lah ya. Kemudian setelah kita siram agen hayati seperti ini, yang keempat kita bungkus. Bisa kita bungkus dengan kantong plastik ataupun sejenisnya ya teman-teman. Untuk lamanya 1-2 minggu, insya Allah itu sudah jadi dan siap untuk kita tanami benih. Mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya terkait masalah membuat media tanam di polybag untuk tanaman sayur seperti terong, tomat, cabai dan sejenisnya, terutama di musim penghujan. Dan jika ada sesuatu yang kurang paham, bisa ditanyakan lah ya di kolom komentar. Dan kita sambung di video berikutnya ya teman-teman. Bisa meringat. Dan terima kasih buat jenengan yang sudah hadir, dan buat jenengan semua sukses selalu lah ya.